Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jaziratul Maghfiratil Ula dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan presentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Faktor Psikologis dalam Belajar. Yang pertama yaitu faktor psikologis dalam belajar. Faktor psikologis dalam belajar adalah keadaan psikologis yang dapat mempengaruhi proses belajar pada peserta didik. Selain faktor psikologis, terdapat berbagai macam faktor belajar, yaitu faktor stimuli, faktor metode, faktor individual, faktor internal, dan yang terakhir faktor eksternal. Selanjutnya yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah kekuatan atau dorongan yang dapat mempengaruhi seseorang. Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong peserta didik untuk mempengaruhi keinginan belajar dan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan dan mengarahkan peserta didik agar terdorong untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan belajar. Di sini selanjutnya yaitu ada fungsi motivasi belajar. Yang pertama, mendorong seseorang atau peserta didik untuk berbuat. Yang kedua, menyeleksi perbuatan. Yang ketiga, menentukan arah perbuatan. Dan yang keempat, mendorong usaha untuk mencapai sesuatu. Adapun upaya meningkatkan motivasi belajar yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan belajar secara konkret. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih materi yang akan dipelajari. Dan yang terakhir, pemberian hadiah, nilai, penilaian harian, ujian, dan lain-lain. Materi selanjutnya ada pengertian, pengamatan, dan perhatian belajar. Pengamatan dalam belajar adalah kemampuan atau keterampilan peserta didik untuk menerima rangsangan dengan cara menyeluruh sehingga suatu pengertian dapat diterima secara baik. Yang kedua yaitu pengertian perhatian. Perhatian dalam belajar adalah salah satu gejala psikologis yang mempunyai sifat-sifat menonjol baik dari dalam maupun luar peserta didik yang membantu proses pembelajaran dalam melakukan aktivitas, konsentrasi, keseriusan, kewaspadaan, dan kesadaran. Selanjutnya yaitu macam-macam perhatian dalam belajar. Yang pertama, perhatian spontan dan disengaja. Yang kedua, perhatian statis dan dinamis. Yang ketiga, perhatian konsentratif dan distributif. Yang keempat, perhatian sempit dan luas. Dan yang terakhir, perhatian fiktif dan fluktuatif. Dan selanjutnya di sini ada indikator pengamatan dan perhatian. Yang pertama, konsentrasi belajar. Yang kedua, kesadaran belajar. Yang ketiga, aktivitas belajar. Yang keempat, keseriusan atau kesungguhan. Dan yang kelima, kewaspadaan. Terima kasih, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.